warahmatullahi wabarakatuh, Abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang jauh-jauh dari Bengkulu ke sini sekalian berziarah ke tempat mertua saya di Ciledug, dan alhamdulillah pagi ini saya bisa ikut ngaji pada Abu ya. Begini Abu ya, sebelum ke sini saya teringat dengan ayat Al-Qur'an wabtaghu ilaihil wasilah. Dan kebetulan saya sudah bikin tawasul dengan orang-orang dekat Abuya, ternyata tawasul di sini kurang manjur. Jadi saya diberi kesempatan untuk ikut majelis di sini dan nggak bisa jalsah kepada Abuya. Tidak masalah. Jadi begini Abuya, sebenarnya saya itu pengen konsultasi khusus. Saya baru pulang dari Yaman Ramadan kemarin, dan guru saya memberi amanat atau isyarah kepada saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, juga Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Atos telah merestui bahwasanya saya diperintah untuk mendirikan pesantren di Bengkulu. Dan saya jauh-jauh ke sini sebenarnya pengen konsultasi sama Abuya, tapi karena tidak memungkinkan maka kami mohon ilmunya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Satu perguruan kita. Kalau Anda muridnya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ya berarti sama. Beliau adalah guru kami. Di mana? Di Ahqaf dari Rubat Alawin. Ahqaf. Masya Allah. Bukan tidak bisa bertemu. Mungkin waktunya Anda membatasi sekali, kan begitu. Banyak bisa bertemu. Siapapun boleh bertemu. Hanya kalau pas begini, kayak ketemu kayaknya, karena hari ini mata berantai, kemudian sore nanti kita kemana. Jadi ada, bisa bertemu. Jangan sampai ada mengatakan enggak bisa bertemu, hanya mungkin waktunya disesuaikan. Dan biasanya kalau urusan pondok itu kalau ngobrol tuh saya tidak mau sebentar. Biasanya kalau ada ustadz-ustadz muda kalau ngadap kepada kami itu bisanya nambah. Kalau sama tim dikasih waktu 1 jam, misalnya saya nambah 2 jam, 3 jam. Karena apa? Kalau tidak tuntas saya nggak puas. Harus ngerti gimana trik-trik, bagaimana cara. Karena apa? Kita tuh perlu munculnya ustadz-ustadz. Pondok-pondok harus perbanyak. Karena anak Adam terus beranak pinak, bertambah terus. Harus kita, upaya dakwah harus ada. Insya Allah nanti ada waktu. Apalagi ke rumah mertua kan nggak mungkin ke rumah mertua sehari kan. Ada seminggu, 2 minggu. Masa dalam seminggu ada waktu untuk kita bertemu, ya keterlaluan Anda ketemu mertua nggak serius berarti. Sudah dikasih anaknya, mau buru-buru banget ini. Makanya dia nembak saya tembak lagi dia. Makanya ada waktu untuk ketemu. Dan memang saya senang, saya himbau kepada semua pemula-pemula, kita bisa diskusi. Bahkan kita bisa diskusi yang serius. Apa yang hendaknya kita lakukan? Pertama-tama seperti apa? Bergaul dengan masyarakat seperti apa? Apa yang mula-mula harus kita buat? Apa yang harus kita wujudkan sebelum pembangunan pondok dan sebagainya? Tentunya pengalaman yang sudah kami. Dan pengalaman kami semuanya sebetulnya adalah isyarat-isyarat dari guru Anda. Yang beliau adalah guru kami, Habib Abdullah bin Muhammad Baharun dan Habib Alwi. Kita isyarat-isyarat dari beliau. Dan isyarat itu memang kita rapikan isyarat itu gini. Termasuk kami bangun pondok di sini sederhana, dari nasihat Habib Abdullah Baharun sederhana. Tiba-tiba ngomong begini, kamu ingin bangun pondok? Ya, jangan di Jakarta, jangan jauh dari Jakarta. Tidak tahu ngomong begitu, pokoknya gitu aja, sudah, pokoknya jangan di Jakarta, jangan jauh dari Jakarta. Kelihatannya pokoknya kamu jangan pulang ke Blitar, jangan juga ke Pontianak, begitu juga. Tapi jangan tinggal di Jakarta, maka tinggal di Cirebon. Ada isyarat, kadang-kadang kita mikir, ngapain, apa sih bedanya, kan begitu ya. Ya sudah, cari tempat yang jangan di Jakarta, jangan jauh dari Jakarta. Memang kalau saya pikir-pikir betul. Kalau saya harus berkiprah di Jakarta, beli tanah 1 petak saja mungkin nggak kebeli-kebeli. Akhirnya dan berangkat dari sini ternyata berkembang selalu. Insya Allah harus ada waktu, harus waktu. Kami sampaikan kepada Anda Ustadz siapa tadi nggak nyebutkan namanya. Ustadz bukan Anda saja. Sampai sampaikan kepada orang yang seperti Anda harus punya waktu duduk dengan saya. Kita punya banyak ide-ide untuk membangun pesantren. Bukan saya pesantren, dakwah, majelis. Karena di Al-Bahjah ada macam-macam. Ini semua isyarat dari guru Anda tadi. Yang sekaligus guru kami. Kita ada media radio, itu isyarat beliau. Beliau selalu bertanya radio, televisi. Semuanya ini adalah isyarat dari beliau. Dan Buya berharap bahwasanya yang murid beliau bisa melakukan yang serupa. Dan kita siap membantu. Bahkan dalam dakwah kan harus tolong menolong, bukan saling menjatuhkan dong. Kalau Anda esok hari, mungkin 5 tahun yang akan datang, Anda punya lebih gede dari Al-Bahjah. Bangga saya. Harus seperti itu.
Ada waktu bertemu, jawabannya begitu insya Allah. Harus bertemu, tinggal diatur saja nanti. Banyak waktunya bertemu. Cuman kalau Anda bisa bertemu pas majelis begini, kayaknya hari ini benar ada majelis nih kayaknya. Biasanya setelah majelis kita duduk. Hanya hari ini tidak tahu kenapa tidak duduk, karena ada sesuatu, karena ada yang lain. Biasanya kita setelah majelis duduk bebas. Yang mau diskusi, mau ngobrol sebagainya, nanti kalau urgen penting perlu 4 mata, nanti kita bikin jadwal baru lagi. Termasuk seperti Anda ini perlu waktu yang panjang. Kita akan tahu apa yang Anda lakukan saat ini. Bagaimana? Kadang ada orang salah, terburu-buru dakwah, nggak pakai aturan. Termasuk kita ada salah satu namanya, kita punya buku namanya motivasi dakwah. Biasanya kita hadirkan untuk motivasi. Ini motivasi dakwah. Ada motivasi dakwah. Kita harus sadar dakwah itu tugas siapa, kemudian prinsip dakwah, apa kendala dakwah. Dan apa yang hendaknya kita lakukan, kita masuk kampung dan sebagainya. Itu ada petunjuk dari baginda Nabi SAW. Insya Allah sampai sini Anda harus ketemu, nggak mungkin kita jawab di sini. Selalu kami gugah. Orang yang seperti Anda, harus kita beri waktu yang banyak. Alangkah banyaknya orang seperti Anda tertunda dalam dakwahnya bersama tertundanya dakwah, hilangnya ilmu, lalu disibukkan oleh setan dengan kesibukan yang lain, akhirnya bubar ilmunya. Banyak seperti itu. Maka jangan menjadi orang semacam itu. Banyak pulang ke rumah bingung. Dan tidak semua orang yang ketemu dengan Anda berikan motivasi maju loh ya, hati-hati. Anda harus duduk dengan orang yang setiap saat beri motivasi Anda untuk maju. Kan ada gaya-gaya orang kan macam-macam kan begitu. Anda duduk dengan orang motivasi maju, harus duduk. Dan jadilah Anda ke depan untuk menjadi orang yang selalu memberikan orang lain motivasi maju. Seperti itu baru berjaya dakwah itu. Sebab penyakit yang paling bahaya dalam dakwah adalah apa? La hasada ka hasadil ulama, tidak ada hasud lebih serem melebihi hasudnya ustadz. Kadang-kadang ada ustadz muda ini gelisah. Bahaya ini ustadz muda ini, wah kacau nih. Wilayah saya diambil. Ya ada model begitu, hati-hati. Jangan Anda menjadi seperti itu. Kalau Anda belum siap untuk hal-hal demikian, jangan jadi ustadz. Nanti jadi ustadz bahaya malahan. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan atas jawabannya, baik Bu ya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.